Tenang. Yang terbang juga bisa, Dor. Iya, sabar. Yang terbang tuh. Terbang bisa. Superman, superhero apa Superman tuh? Fly apa gitu? Fly. Fly me to Kemana? Wait. Di mana? Di depan mana? Teras mana? Tempat parkiran. Di HT-nya. Lu Sherlock ada? Ini di depan gerbangnya. Oh. Sini. Lah ini gua di depan gerbang. Lu di mana? Di dalam. Untuk pembuka gerbang nih. Oh, dikunci terus ya? Iya dikunci biar nggak ada orang lain yang masuk. Wah, anjing berat banget. Sini lu yang mobil mana? Tidak setuju. Udah ada Ucup. Parkirnya di mana nih? Lurus depan itu lurus mantap. Lah, itu udah di sini tahu aja. Nah, ini Berat nggak sih di sini apa enggak? Ini gua di parkiran nih. Ya ini. Itu dia tadi. Pintu. Ini Bang Tom nggak bisa gue matiin. Sini Nat. Nah ini udah, lu yakin udah semua yang lu kasih tau ke gua? Weh, gua belum tau apa-apa nih anjing, weh. Sini coba sini. Sini coba tungguin kita udah Iya, tungguin. masuk aja dulu. Itu hangeran gimana ya? Enaknya di bawah nggak ya? Di mana? Ya Allah, tadi kan udah digituin, Tom. Di luar aja dulu, di luar. Sini. Ini kita yang udah ke belakang, suruh ke Ya belakang. Allah, kenapa dibawa ke sini hang around? Enggak di bawah dong. Nggak ada, Gua nggak ada tanya. yang bawah. Kalau enaknya di bawah apa? Gak usah. Biarin mereka ngerampok dulu. Gendong gua, Mas. Sini. Bukan Hoshi, Marjus. Oh, Marjus. Cepet. Waduh, bintang Kamu seperti datang. artis ditunggu ramai orang ya. Yang bisa memulai Telat satu lagi kota kamu. nih. Telat lagi kamu. Sorry. Sini ngumpul semua. Sini. Kamu Udah depan. BTF anjing so ganteng BTF nih. Ih, gitu. Ya teman-teman gitu. Tahu. So ganteng. Gitu. Ya Patelo. Berenang Is di mana Is? Kita HT di sini cuma jadi moderator aja. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ngomong baru satu-satu. Kalau misalkan ininya biar lo yang pimpin aja silakan. Oke. Leng, sini dulu Leng, jangan menjauh dulu Leng. Taruh lu, telepon lu, taruh dulu. Saya mau nanya dong, Pak Hate. Apa tuh? Mau nanya apa? Sudah boleh ini kah? Waktu pertanyaan boleh kah ini? Belum. Belum ya. Lu di depan juga Leng. Jelasin dulu Leng, lu kan udah dapat misi dari hatinya kan? Jelasin dulu ke semuanya. Valerinya ada gak? Ya, Valerinya mana? Valerinya. Sabar ya. Yang pertama itu adalah tentang member. Yang pertama tentang member. Member mereka itu sebelumnya berada di under 18 atau di 18. Yang dimana itu masih jauh dari untuk ketentuan yang ada di Los Santos ini. Dan itu tugas pertama mereka, gimana caranya mereka bisa mendapatkan member lebih dari 25. Bahkan 30 yang akhirnya daily-nya bisa ngehit di 18 sampai 20. Tugas pertama mereka sudah lakukan dan berhasil, dan sekarang yang dimana kurang lebih anggota member dari B2F itu 35, betul? B2F? Ya. Tugas kedua yang gue lakukan dan gue berikan ke mereka adalah pertama dari segi rampok. Karena dari high table sendiri juga sudah mempunyai persyaratan yang dimana ketika geng tersebut tidak terdata ataupun di bawah dari unofficial, mereka tidak dapat menggunakan strap atau melakukan order. Jadi tugas yang gue berikan yaitu perampokan. Pertama dimulai dari LTD, yang mereka bisa selesaikan dalam 2 hari. Yang dimana gue berikan tugas itu 5 hari. Yang kedua, lanjut ke tablet. Mereka gue tugaskan untuk Laundomar dan juga Flekabeng, yang gue berikan tugas 4 hari dan diselesaikan 2 hari. Yang selanjutnya adalah Pacific Bank. Mereka yang gue tugaskan selama 3 hari dan diselesaikan 1-2 hari.
Yang terakhir adalah Pacific Bank yang gue beri waktu 3 hari dan diselesaikan 1 hari. Yang di mana B2F, kalau kasar kata, yang W2B yang akhirnya di disband gabung ke B2F. Tugas-tugas tersebut udah gue berikan ke mereka yang akhirnya selesai semua, dan selanjutnya tugas gue berikan adalah perkenalkan diri kalian atau geng kalian ke geng-geng yang ada di Los Santos semua. Mau Kota, Sandy Shore, Paleto, Roxwood, dan juga Keio. Tapi mereka beberapa kali gue denger dari mereka sendiri dan juga geng-geng yang ada di West, mereka selalu digempur, dan mungkin kalian belum mengenal B2F kayak gimana dan siapa. Atau baru pertama kali mendengar. Karena mereka belum sempat ke kalian terkena gempuran-gempuran yang ada dari orang-orang Keio atau geng-geng Keio yang merasa tidak terima akan hadirnya dia atau mereka di tengah kota dan mengisi perumah Michael. Yang akhirnya di mana banyak pro dan kontra untuk B2F. Inilah kenapa kalian semua dikumpulkan di tempat ini. Untuk menentukan apakah diam atau mereka ini stay di kota atau tidak. Oke. Lanjut Maji, ada lagi? Atau ada yang Oke. mau ditanyakan? Boleh, tanyain dulu aja. Tadi Pertanyaan. Apuk mau nanya. Saya mau nanya, tadi kan yang ngasih tugas ke B2F kan Valeri ya dari Hack Table. Betul. ya? Pertanyaan saya sedikit sih, kenapa B2F harus B2F yang dikasih misi? Dan itu gue nggak bisa menjawab, mungkin Valeri atau ya dia sendiri yang bisa menjawab, karena ketika gue tanya juga itu adalah rahasia di antara mereka, gue nggak tahu apa. Dan bahkan gue tanya juga ke B2F langsung. Ya sebenarnya gini Pak Heng, kita juga perlu tahu alasannya kenapa B2F yang dikasih misi untuk layak atau tidak tinggal di kota. Sedangkan kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, geng unofficial sebelum B2F ini banyak loh yang di KO. Setuju. Apakah kedepannya kita pun dari kelompok ini bisa mengajukan geng mana yang menurut kami layak menjadi geng official yang di kota atau tinggal di kota? Apa kedepannya bisa gitu? Kalau itu bisa dijawab dari HT itu sendiri sih, kita nggak bisa jawab. Karena Biar saya baik yang lagi, jawab, biar saya yang silakan. jawab, ya. Ya, jawab Mas Aheng. saya minta dijawab pertanyaan saya yang pertama dulu aja Pak Heng. Betul. Jadi ini pergerakan dari Valeri ini disclaimer ya, Valeri ini baru masuk HT kemarin. Kalau kalian minta HT yang jawab semua, tentu saya juga nggak bisa jawab. Karena ini kan katanya dari Valeri, biar Valeri sendiri yang jawab. Valerinya ada nggak? Nah ini, lu jawab sendiri nih. Jadi ini mereka nanya, kenapa B2F yang dikasih misi, Val? Misi mengenai mereka untuk menempati kota. Ralat yang Iya. Pertama itu misi bukan karena mereka jadi boleh menempati kota. Itu misi yang diberikan untuk melihat layak atau tidak mereka naik ke unofficial. Bukan beda-beda sama gini Valeri ya. Pertanyaan saya, ini kan kalau misalnya voting ini berhasil, vote terbanyak B2F tinggal di kota, mereka berhasil tinggal di kota kan? Yang Bener dipertanyakan misi yang gua kasih kan? Iya, misi yang Iya. dikasih itu kenapa kamu kasihnya ke B2F, Valeri? Iya, karena itu misi untuk dia bisa atau tidak masuk ke dalam list unofficial, bukan Bukan untuk tinggal di menempati kota. kota, Bukan tinggal di kota. bukan. Oke. Not Maji ya, berarti kamu yang Not, salah not. Maji. Berarti katanya bakal ada voting, itu voting apa? Voting apa? Ini voting soal apa? Voting jadi soal gini. B2F di kota atau enggak? Jelasin Maji. Kenapa? Oke, jadi gini, gua hanya menjalankan sebenarnya dari Luleng. Jadi gini, kemarin sempat ingat kan yang waktu Keo ingin menginisiasi kota pada saat itu, yang mengakhirkan kita semua yang ada di site ini memilih untuk tidak ingin untuk Keo terlebih dahulu cepat menginisiasi karena baik lagi belum terlalu layak untuk menginisiasi kota. Itu yang pertama, dan akhirnya disetujui oleh dari high table itu sendiri bahwasannya akan ditunda, bukannya tidak jadi. Nah,
Terakhir, abis itu gue menanyakan masalah how about B2F. Dan itu sendiri akhirnya gue mendapatkan kabar dari Peleng, yang mana Peleng mendapat kabar dari High Table bahwasannya dia bisa untuk di kota kalau misalnya dia mendapatkan voting dari seluruh site yang ada di kota, Paleto dan Sandy Shore. Itu betul atau tidak? Itu dulu aja, Valerie. Ya, pokoknya tugas dari gue yang gue lempar ke Peleng saat itu adalah gue udah ngobrol sama bos besar mengenai B2F ini, bahwasannya kita akan melihat dia capable atau tidak, worth atau tidak untuk naik ke unofficial. Tapi mengenai soal B2F ini stay di kota, yaitu tergantung seperti apa berjalannya hidup mereka. Kalau memang kalian tidak terima dan lain sebagainya, itu juga udah gue obrolin sama Peleng. Bahkan gue udah update waktu kemarin bos besar nggak ada. Gue update Kosai pun udah memberikan statementnya dan udah gue sampaikan juga ke Peleng. Bukan gitu Peleng? Betul. Yang dimana kan akhirnya B2F ini banyak digempurkan, benar gak? Dan akhirnya B2F itu sendiri tetap memilih stay di situ. Itulah kenapa vote ini dilangsungkan gitu loh. Enggak, dari tadi lu ngomong digempur. Emang kenapa sih? Alasannya digempur apa? Betul. Sekarang gini, mereka kan tidak terdata. Mereka strap aja nggak punya gitu loh. Paling punya LSGC, bener gak? Iya, terus kenapa digempur? Cuman harusnya lo Alasannya tahu apa? kan alasan dia digempur itu karena mulutnya siapa. Gue paham itu. Ya Nah, terus itu kalau nggak poinnya, punya Pe. strap, nggak punya apa-apa, ngapain dia bikin masalah nggak sih? Betul, setuju. Nah, Buat itu masalah mungkin yang apa enggak dijawab. itu bisa jawab dari anak B2F itu sendiri. Silakan B2F, Ucup, Oke. maju Cup. Gini, kalau misalkan gue pengen jelasin, tadi kan lu bilang gue bikin masalah kan. Sebenarnya nggak ada yang bikin masalah. Di sini gue jatuh lagi kena fitnah. Ini yang dari kemarin-kemarin tuh lagi gue pikirin siapa sih sebenarnya nih dalangnya. Karena gue nggak ada ngomong kayak ya kasihan banget, geng lama di Cayo, gue dong geng baru dari kota. Gue nggak pernah ngomong kayak gitu sama sekali. Yang satu lagi coba yang perihal strong. Ya kalau misalkan emang kenapa lu di kota, ditanya kenapa lu di kota, gue jawabnya strong, apakah salah kalau gue jawab kayak gitu? Ya salah lah, kalau orang lu nggak punya apa-apa. Ya terus kalau misalkan emang gue cuma ngomong strong doang. Ya karena kau strong digempur orang, Cup. Orang Iya, ngetes. karena lu Kau kuat. strong nggak gitu. Iya oke anggaplah ya, kayak gitu salah, oke lah. Nggak salah, Cup. Tanggapan orang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, Cup. Orang cuma menanggapi strong kau itu doang. Iya ya udah, cuman dari belakangan ini yang terjadi orang tuh panas bukan soal itunya doang. Perihal yang gue bilang strong itu, gue cuman ke 5 star. Yang lainnya datang ke HUT gue pada kesel karena gue ngomong kayak gitu katanya. Yang dimana gue lagi kena fitnah. Siapa yang datang ke tempat lu siapa? Ya banyak banget. Kelompok Gue dari mana? saking banyaknya gue tuh udah nggak tahu siapa itu yang datang ke tempat gue. Kelompok Bukan. dari Kewa atau dari... Dari yang lain, dari North ada yang mau Berarti ya itu bukan. dari West, sorry. Ntar Bu. Oke. Ntar dulu, biarkan West yang berbicara. Dari West ada yang mau mulai nggak? Kalau dari gua sih boleh nih gua. Boleh, silakan. Siapa? Ntar dulu, dari mana dia? Dari Pink Panther. Menurut gua ya ini masalah cuman sesimpel ada satu kumpulan orang tinggal satu tempat. Ketika dia udah menancapkan benderanya, dia karena kan gini ya, ini bahasa culture sih, budaya ya. Sebenarnya sih simpel, dia nih lagi minta izin karena dia tinggal di kota. Yang awalnya dia cuma sekumpulan orang, dan dia akhirnya menancapkan bendera. Dia cuma minta izin ke kita kalau boleh nggak gue tinggal di kota. Sesimpel itu doang. Jadi nggak ada masalah West dukung dia nggak ada. Kita cuman jadi jembatan karena kita kelompok lebih duluan lah. Ini kan voting tujuannya jadi kesepakatan bersama nih antara orang-orang yang di kota. Jadi jangan dijadiin stereotype kalau West ngedukung B2F ada di West, B2F didukung sama West. Contoh nih Bon, contoh Bon, misalnya contoh Bon. Satu-satu. Oke. Satu-satu. Lu udah Oke. beres ngomong atau belum? Gua udah. Gantian gua ngomong. Beres. Ya udah, lu boleh tanggapin, Bon. Iya, berarti kan sesimpel itu kan. Siapa tadi namanya yang kumisan tuh? Joki. Ah, Joki, sesimpel itu kan. Berarti ketika mungkin gua punya temen yang ada di Rocksuit, ya mau dibilang tadi apa katanya?
budaya, kultur gitu ya. Iya. Jika mereka menginginkan tinggal di North atau dimanapun itu, berarti boleh-boleh dong kayak gini, kan simple. Kalau menurut lo nanya gua, jawaban gua sih, misalkan nih ada satu kelompok Roxwood, dia punya tempat di North misal, terus dia mau ngajuin, gue mau tinggal di North terus dong, balik lagi Kak, bikin lagi forum kayak gini, boleh nggak? Orang-orang pada setuju nggak? Gitu. Kalau gue kan bukan di posisi orang yang bisa menentukan ini boleh apa enggak. Cuma Ya kalau kan, misalkan cuma lu nanggepin omongan lu sesimpel itu kan. sesimpel itu. Ya simple berarti kalau misalkan ada keluarga kita yang di KO atau mungkin teman-teman kita yang di KO mau datang ke North atau ke West, ke South East atau ke Sandy Shore mungkin ya. Atau mungkin ke Paleto, ketika mengizinkan ya boleh dong, berarti mereka tinggal di situ. Tinggal vote aja, selesai kan urusan. Simple. Boleh, kalau lo tanya jawaban pribadi gua. Ya udah nggak usah gagap, berarti simple kan. Boleh, simple. Simple karena masalahnya simple itu lu bilang. Terus Iya. selesai belum ngomongnya? Udah selesai. Simple kok katanya. Ya udah. Dari Wes ada yang mau ngomong lagi? Aman. Gak ada. Cukup dari gua. Sebelum voting dan sebelum North, East, Paleto, Sandy Shore berbicara, gue izinkan untuk Batwave silakan berbicara. Oke. Jadi emang tadi bener yang dibilang sama si Maji. Tadinya tuh gue emang stand for North. Cuman belum lama Nggak ada sekitar ngajak lu ke North. ya kan Bon, waktu itu kan lu Bon nanya. bilang, Bon. Sabar. Kalau lagi ngomong jangan dipotong dulu, Bon. Biar Sabar. dia Kalau ngomong misalkan emang lu pengen ngobrol, lu ngobrol dulu aja. Lu nunggu lu selesai baru gue ngobrol. Gue nyuruh lu yang ngomong, bukan dia. Oke, siap. Ya emang awalnya kita tuh dari B2F tuh stand for North, bener. Bahkan waktu itu anak All-Star-nya juga nanyain, lu stand for apa sih? Kan lu di tengah-tengah nih. Ya gue tanya, stand for North dong. Cuman setelah, belum lama, sekitar 2 harian tuh kayak akhirnya gue decide, gue stand for apa. Ya sekarang gue stand for West. Kenapa gue tiba-tiba, sekarang stand for West? Karena menurut gua kayak sorry ya kejadian kemarin pas gua lu bawa Theo. Iya. Kayak bikin gua jadi mikir kenapa jadi kayak gua di sini kayak disalahin mulu gitu. Gitu. Akhirnya gua kan nggak bikin ulah, kan gua udah bilang. All Star Iya, berulah, iya, nggak Iya, apa-apa. iya. Anak Lanjut, nggak apa-apa. Lanjut. Aja dulu, nggak apa-apa. bentar dong. Lu kan dari All Star lu sendiri kan kayak lu tuh gampang banget nelan informasi yang itu pun belum benar gitu. Gitu dong. Jadi gue ngerasa kayak ngurusin dapur orang, lanjut. ini gue boleh ngomong gak nih? Lanjut silakan. Oke, ya udah gue ngerasa kayak gitu akhirnya gue decide buat gue cabut ke US. Itu. Ya udah itu aja sih kalau dari gue ya. Gue boleh ngejelasin nggak Heng perihal tadi Heng yang dibilang ngerasa dirinya difitnah Heng? Oke, sabar ya Theo. Oke. Tadi kan Wes sudah ngomong, dia udah ngomong. Sekarang gue mau dengar dari North, tapi satu-satu. Mau dari siapa dulu yang ngomong? Gua deh. Ya udah dari Gue mau Alphard jelasin dulu. yang perihal masalah dia tadi Ya, dibilang silakan. dirinya difitnah kan, dan gue bawa dia waktu itu ke 5 star kan. Balik lagi Heng, gue udah sempat ngobrol karena gue udah ramean lah. Kita tuh selalu bertanya gitu loh, PP ini apa sebenarnya? Yang kita tahu dulu bahwasanya kan emang si Peleng kan punya anak buahnya juga tuh di HT, dan semua isi anak PP ini bahwasanya adalah orang-orang ini kan, orang-orang HT kan. Nah sekarang kan di sini udah masih pilihan semua tuh. Pas anak BTF ini ngomong 5 star, yang permasalahan tentang strong, permasalahan ngecengin orang, ya ilah lu aja udah lama gue baru di kota. Pas 5 star cari masalah ke sana karena mulutnya dia nih ujung-ujungnya yang turun PP. Itu loh poinnya. Jadi kalau misalkan dibilang dia itu difitnah menurut gue lucu. Kenapa? Karena emang dia berulah, kira dia udah sekarang udah kena masalahnya, dibilang dia sekarang difitnah. Ya seakan-akan sekarang tuh lagi ada politik yang buat naikin presiden, dia difitnah biar dimanja-manjain sama orang. Seakan emang dia yang berulah. Gue bingung nih orang nih, tujuannya apa sih sebenarnya tujuan BTF ini? Kenapa sekarang bilangnya difitnah gitu loh? Bilangnya sih kalau emang lo bermasalah, emang lo salah, lo minta backup sama orang, ya bilang jujur aja bro. Gue udah tahu juga kok info semua. Pas kirain gue tanya ke si Joker,
nggak bisa jawab. Ujung-ujungnya bilang untuk urusanmu, untuk urusanku. Sisanya tanya luka. Udah itu doang. Kapan gue sebut luka tuh? Kemarin yang pas kita di Tom, kok lu lupa? Sebut luka gue. Lu bilang gitu. Apa urusannya luka sama gue? Yo guys, kau debat guys, bukan tempat debat gak sih sini? Ya soalnya kan permasalahan tadi yang masalah dia difitnah. Cukup. Joki lu boleh nanggepin, silakan. Gue yang belain B2F. Awalnya kan gue datang, gue ngeliat nih di tempat dia nih, di rumah dia ada orang rame-rame. Gue datengin, tanya lu dari mana? Dia bilang dari B2F, tapi dia bilang dia dari North. Ya udah nggak ada masalah, gue balik. Gue cuma kenalan lah bentar doang itu. Gue jelasin HUD gue di mana, gitu segala. Gue entah malamnya apa besoknya dia datang ke HUD gue, ngobrol-ngobrol, kenalan, cerita. Salah satu ceritanya yaitu dia diserang sama banyak orang tanpa alasan yang jelas. Gue tanya siapa emang orangnya? Kenapa sorry? Teo, sabar lu. Lanjut. Tanpa alasan yang jelas tuh datang dia. Yang pertama disebut tuh 5 star. Gue tanya langsung serinya. Pas ditanya dijelasin karena si Ucup bilang strong ini. Udah nggak gue apa-apain nih 5 star. Masalahnya di mana sih nih? Kalau gue tahu dia salah, kenapa dia yang salah ya udah aja. Pada dasarnya itu reaksi orang dari apa yang dia lakuin, sesimpel itu kok. Dari B2F mau nanggep? Boleh. Jadi gue pengen banget ngomong emang. Jadi gini, kejadiannya tuh kayak gini. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba si All Star ini bilang gue itu kayak apa kemarin gue ngerasa intinya gini, All Star ini ngerasa gue itu minta backup sama si Pink Panther. Padahal itu nggak ada sama sekali. Dan waktu pas ditelepon sama anak 5 star, si Joki ini ngejelasin hal yang sama. Kalau gue tuh nggak ada minta backup. Gue nggak tahu kenapa mereka tuh kehebat ngomong kayak gitu. Jadi sekarang posisinya tuh kayak, gue di posisi gue tuh yang kayak, apa sih? Gue nggak pernah minta backup sama Pink Panther sama sekali. Gue dibilang jual cerita sedih segala macam. Sekarang gini, kalau misalkan emang gue ngejelasin apa yang terjadi, apa yang gue rasakan, kalau misalkan emang ada niatan pengen ngebantu gue, apakah gue salah kayak gitu? Kalau misalkan lu nanya All Star, ya salah. Kenapa salah? Gue dibilangnya jual cerita sedih. Padahal gue cuma cerita apa yang sebenarnya terjadi. Itu doang. Sekarang kalau gue lanjut. Sorry. Lanjut. Sekarang gue tanya sama oke, di sini karena ada HT. Kalau misalkan emang ada sesuatu kelompok, sebut aja kelompok A dan kelompok B. Kelompok B ini cerita karena kelompok A-nya nanya. Kalau misalkan emang ceritanya sedih, terus kelompok A ini tergerak hatinya untuk kebantu, apakah salah kelompok B? Karena cerita karena cerita yang kebetulan ceritanya itu sedih gitu. Lu menanyakan apakah membantu itu salah? Iya. Tapi di situ posisinya lu tuh nggak minta bantuan dan lu tuh nggak minta di backup. Itu gitu aja. Salah nggak? Udah beres ngomong? Boleh. Silakan. Alasan lu bantu apa? Gua. Karena awalnya gini loh, 5 star ini kan sering bermasalah sama gua. Di akhir tuh dia ngambil baju anak gua salah satunya di airport. Terus gua ajakin nyelesain masalah, dia bilang nggak ada, banyak lah alasannya. Bilang nggak ada resource, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi gue tanya dia, tiba-tiba dia nembakin si siapa B2F tanpa alasan yang jelas. Si Ucup bilang gitu kan. Gue penasaran lu kenapa? Ke gua bilang nggak ada resource segala macam, tapi orang ditembakin yang nggak bersalah. Maksudnya yang nggak bersalah dan lemah lah. Gue tanya, bukan gue tembakin dia ini, garis bawain ya. Gue tanya dulu ke 5 star ya. Gue boleh jawab, Heng? Boleh, silakan. Gue dapet info dari Ucup kenapa ini PP mau ngebantu. Karena satu, PP ini bilang ke B2F karena dia ngerasain hal yang sama dulu. Di saat dia bikin geng, dia digempur sama banyak orang. Sedangkan yang gue tahu PP itu pertama kali, itu aja pas kita perang di restorannya Don Vito, PP minta ganti rugi 200.000 ke seluruh geng West dan North. Kalau yang nggak bayar malah ditembakin, ditusuk-tusukin. Tapi di belakang BTW bahwasanya dia di awal dia bentuk, dia digempur sama banyak geng. Mana ada. Oke, sekarang gue boleh jawab? Bukan lu yang jawab sih, Pepe harus yang jawab. Enggak, gue pengen ngomong juga. Tadi emang gue pengen dulu, habis itu baru Pepe. Oke, gue ngomong ya sekarang. Jadi, tadi emang gue pengen ngomong ke arah situ. Jadi gini, posisinya pada saat itu, gue tuh beneran gak tahu
Gue tahu hal itu karena kemarin gue dibawa sama anak All Star, ketemu anak 5 star, terus akhirnya All Star ngasih tahu kayak gitu, katanya PP tuh geng yang dibuat untuk ngelindungin apa gitu, kemarin Teto bilang tuh, gue lupa. Pokoknya ngelindungi sesuatu yang lebih besar lah kalau nggak salah itu gitu. Nah pada saat itu, di hari itu gue baru tahu itu setelah kejadian yang anak PP ini ketemu anak 5 star itu. Jadi posisinya tuh di sini tuh gue jadi kayak, apaan sih, emang gue ngapain gitu? Gue nggak ngapa-ngapain loh, minta bantuan kagak, minta apa kagak. Nah terus gue diculik lah, dibawa lah ketemu sama anak 5 star. Si Teto ngomong lah kayak gitu, itu intinya. Ya di poin situ sebenarnya lo nggak salah, coba. Oke, gue yang jawab. Tadi tujuannya ke gue katanya pertanyaan kan. Iya boleh Ki. Ini gue jujur aja ya ke B2F, sorry itu cerita bohong. Intinya gue bantu tadi, alasan udah gue sampein lah. Karena 5 star ngehindar salah satunya. Terus ada hal-hal tujuan lain yang nggak mau gue buka di sini juga. Karena nggak ada kepentingan yang buat apa gue buka ke semua geng di sini. Dan satu sih, Heng, ini tujuan awal dibikin ini kan sebenarnya buat voting nih. Masalahnya di kota boleh apa enggak? Sesimpel itu loh. Ini bahas apa sih sekarang? Ya udah votingnya langsung, jangan kebanyakan Iya, karena kita sekalian bahas lu aja ya, geng yang tiba-tiba official tanpa kita ketahui. Ya di voting aja yuk, di voting yuk. Boleh. Buru-buru banget sih. Dari Nur. Nggak ada Nggak lagi, ada, ada lagi. udah. Gua Cuk. nggak bentar, Oh. bentar Teo. Sekali lagi Teo. Gua cuman balik lagi sih, balik ke root permasalahannya cukup satu sih. Kan berarti si Valeri pengen B2F ini menjadi unofficial, bener kan? Ketika ingin menjadi unofficial, balik ke akarnya aja gitu loh, menurut gua ya. Ketika banyak yang unofficial itu tidak ada yang di kota, tiba-tiba kita melakukan di momen ini, berarti kan ini kan adalah salah satu special case. Ya kan, terjadi salah satu special case yang dimana jika banyak dari luar kota mendengar hal ini, akan banyak special case nggak sih? Sementara acara besar kita itu ada di Desember nanti. Kenapa jadi special case ini jadi bikin percepat adanya sebelum di bulan Desember? Kenapa nggak menunggu di Desember aja? Kalau menunggu di Desember menurut gua that's a win-win solution ya. Kenal mereka lah. Gue yang tahu dia tinggal di North atau West tuh di pertengahan. Nggak tahu kalau lu udah bilang organik. Ya kan nggak usah ngurusin dapur orang tadi katanya. Organik yang lu maksud tuh gimana coba? Dia emang di awal dibentuk di situ, maksud gue. Yang gue tahu tuh mereka di situ dari awal. Oh bedanya sama CP4 yang udah di Rocksuit gitu loh. Mereka juga ngadu Bedanya ke gue apa? dia pengen hidup di kota. Ya udah berarti nggak usah ngurusin dapur orang kan tadi bilang sendiri. Kok jadi dapur sih? Kan tadi nanya kita orang dalamnya siapa aja kan. Itu 5 star sama MSF pun gue yakin awalnya mereka pasti mau buat di kota. Kalau begitu dari awal harusnya mereka diperjuangin tuh. Jangan baru sekarang, Ya maksud karena gue mereka gitu. sadar diri, udah dibilangin di kota terlalu banyak, mereka sadar diri, itu intinya. Udah ini kan sekarang mau dikumpulin nih yang menurut kita layak, diadu. Nanti high table yang nentuin berapa kelompok yang bakal diterima. Nah sekarang kasih aja dulu gue list siapa yang mau lu bawa gitu loh. Kalau dari Biar gua saya lihat all dulu star, kalau dari saya 5 star. Kalau dari Kalau saya dari lu ada siapa, Teo? ya 5 star juga sama MSF paling. Oke 2. Satu lagi B2F. Sama Forblood paling. Robot nggak mau sih, gue udah kasih kesempatan dia nggak mau. Kemarin Mau, dia kemarin udah ngomong. ngobrol sama saya soalnya bos. Dia sama lu, sama gua ditolak kesempatan untuk sama gua. Biar gua jawab. Theo, Forblood itu pertama udah dikasih kesempatan dan dia nolak. Gue udah bilang gak ada kesempatan kedua. Oh ya udah kalau gitu buang jauh-jauh berarti. Ya. Jadi guys, mau nanya sedikit guys, aku dari Burgeng wakilin kayak ini kalau seandainya mereka keterima salah satu itu ditempatkan di saatnya tuh dari Pak Bos sendiri atau gimana ini? Gini. Dengerin gak sih dari tadi? Nih, ini jangan satu-satu. Kalau tiga-tiganya gue ada tempat, gue kasih tiga-tiganya. Tapi gue mau tahu dulu apakah tiga-tiga ini layak dengan voting ini. Silakan. Kan ini kan udah dibuat votingnya, silakan lah di voting. Baik lagi, gue tetap mau main ini adalah voting. Dari awal dibuat ini voting. Kalau misalnya lu bawa satu, tiga-tiga ini layak. Gue lihat tempatnya ada yang bisa ditaruhkan satu kelompok di sini, satu kelompok daerah sana, satu kelompok daerah sana. Ya gue usahakan, gue baik hati kok kalau misalnya mau tiga-tiganya gue siapkan. Cuman at the end jangan merasa kecewa kalau tempat itu di ujung pantai, di ujung langit ya silakan. Tapi di kota itu kan, di pulau ini kan. Boleh itu doang. Bos, jadi ini kalau kita sudah ngumpulin nih 5 star, MSF, terus B2F. Jadi votingnya ini berdasarkan siapa yang lebih banyak milih 5 star, siapa yang lebih banyak milih MSF dan B2F gitu. Nanti yang bisa milih duluan dari 3 tempat yang gue sediain itu aja dah. Biar simpel. Ya, ngerti kan? Oke, Bos.
ngecek kelayakan doang, Puk. Ada benefitnya dikit lah. Gua terakhir nggak bisa milih, siapa tuh gue taruhnya di ujung pantai paling kanan atas ya. Kalau nggak mau terima ya silakan. Berarti ini udah nggak ada fokus ke voting lagi ya? Betul. Udah ganti ya? Udah ganti lah kalau udah gitu. Bolehkah ini pembahasan yang lain Pak Heng sembari nunggu yang lain? Bahas apa? Bahas PP ini sebenarnya apa sih? Ada apa sih lo sama gue dibahas mulu gue? Kita ngobrolnya nanti. Boleh. Kan wajar Harus dibahas. Penasaran Kalau saya dulu kan penasaran. orang segan sama PP kan karena emang suruhannya Don Vito. Bener sih, Bukan bener. masalah personal enggaknya biar clear gitu loh. Kalau emang kita anggap lo layaknya gangster biasanya ya udah. Jadi silakan dijawab Pak Heng kalau misalnya mau jawab. Enggak, kamu yang jawab lah kan kamu yang ditanya. Oh udah, gue udah sering jelasin ke Mana ada BOE. kemarin? Bioedo. Yang nanya dia, yang deket sama gue dia, karena sebelahan. Kemarin gue tanya dia Venetum lo nggak nyaut. Gak ada kepentingan aja gue buat jawab lu. Tuh kan. Nah sekarang ini mau gue jawab nih. Gue udah gak ada afiliasi sama siapapun. Udah itu. Gue PP Lu ya udah PP. bukan bawahan HT. Iya. Valeri, saya mau nanya dong, Ibu Valeri dari High Table. Apa? Semenjak kapan mereka official? Sejak kapan mereka official? Mm-mm. Boleh, mungkin Bapak Topi Merah? Kamu lempar ke saya? Loh, Gak apa-apa, jawab jujur aja nggak apa-apa. Kita sini, Iya, kita jawab di jujur sini aja, semua nggak terima. apa. Karena Kita saya terima yakin di hidup ini memang nggak ada yang adil. Betul. Cuman ya saya minta diperlakukan sama aja, kayak kelompok-kelompok baru mau buat. Kalau udah bukan bawa nate. Itu adil berarti namanya. Halo sir. Lu mau nggak ngejalanin itu sama kayak mereka nih? Rintis dari awal. Assalamualaikum. Perang lu pakai DE. Tadi enggak, gue lagi bahas argumen lu bilang nggak ada di dunia ini nggak ada yang adil. Ya Terus berarti lu pun setelah itu ngerasa bahas kan di sini adil. Lu tuh nggak adil. Lu Kontradiktif ngerasa tuh sama kata-kata lu sebelumnya. kan? Bener, iya. Lu ngerasa kan di sini lu tuh enak. Lu ngelihat orang aja itu ibarat rumput tetangga selalu Ya lebih udah, hijau tolong dari rumput dijawab lu. dong, Ibu Valeri. Kapan mereka ini official ya? Saya lihat pun mereka nggak pernah ngikuti kompetisi perebutan geng yang official atau unofficial itu nggak pernah. Iya, mereka ini dapat misi langsung dari kita untuk jadi official. Nah, Itu. misinya apa? Bukan perusahaan kalian. Oke. Terima kasih ya jawabannya Pak Aheng. Berarti sekarang PP, HT udah ya Heng. Berarti orang-orang HT udah nggak ada lagi di PP sama sekali ya. Betul. Ini siapa, Harry ya? Iya. Harry. Nih, kamu jadi mungkin kedepannya bakal Mana pindah si ke Harry? kota ini Harry sama MSF. Iya, Harry. Betul. Tenang aja Harry. Tenang aja Harry. Harry We behind dari you, North Harry. yang mengajukan kamu pindah ke kota, kamu dan MSF dan siapa nih B2F official ya, udah bisa menggunakan senjata kayak kita atau Tentu masih juga, itu cuma belum tentu kan? tempat kan? Itu Kalau cuma misalnya tempat. Berarti ntar kan- diadu lagi kan? Iya betul. Oke, udah terima kasih. Itu nanti akan ada future update lah ya. Soalnya sometimes kita kan madu itu adalah kalau misalnya ada hal-hal yang harus kita lihat, ini terlalu banyak kan aplikannya. Tapi kalau misalnya dari segi kita melihat, kita kan mantau juga gitu loh semua tiap geng gitu loh. Apakah dia layak? Poinnya banyak lah gitu bibit-bibit buatnya. Kadang kalau kita ngelihat dia udah benar layak untuk official, itu tinggal step terakhir aja yang bisa kita lakukan. Gitu. Games apa nanti ditentukan misalnya dari Crime Syndicate bantu mikirkan gamesnya satu. Kenapa mau jemput? Biar mereka juga kelihatan gitu loh, mereka tuh bisa bermain sebuah games gak? Gak cuman sekarang kelihatannya songong-songong, mereka udah mulai kelihatan di kota, tapi gue cuma pengen ngeliat juga mereka ini di games-games gitu bisa nggak ngikutin games-game yang dibuat sama kalian gitu. Sambil gue mencari tempat yang cocok untuk mereka gitu ya. Oke, Bos. Soalnya kan kalau voting sekarang juga mereka harus nunggu gitu loh. Gue lebih pengen mereka punya keseruan sendiri lah dalam beberapa hari ini. Cup. Oke, Bos. Di radio nggak, Cup? Saya mau nanya Maji. Ya siapa ini yang nanya? Apuk. Oke, yuk. Kamu dengar nggak yang Bos Babi barusan sebutin? Kenapa? Dengar nggak yang Bos Babi barusan sebutin? Apa yang bakal dilakuin mereka? Adu pinter-pinteran, bukan cuma otot-ototan Ya, doang. cuma bukan Menurut- bukan cuma otot ya. Menurut kamu dengan cara itu adu kelayakan bukan? Layak. Oke, berarti udah Layak. clear ya. Berarti ini udah layak. Layak. Cara yang kita ajukan ini udah layak kan?
Pokoknya gini, pokoknya apapun gua hanya menyampaikan pendapat. Lu menyampaikan pendapat, gue menyampaikan pendapat, dan walaupun garis besar akhirnya itu buat babi ngomong apa, ya silakan. Itu aja dari gua mah. Gue cuman pengen ini tahu aja sudut pandang lu tuh gimana. Makanya gue nanya. Karena gua boleh berpendapat lagi nggak? Boleh. Oke. Kalau dari sudut pandang gua adalah yang dimana yang pertama layaknya dari sebuah. Oke, gua ambil garis tarik lagi dari belakang lagi. Kenapa gua bilang sistem voting layak itu atau enggak? Itu yang pertama dilihat dari yang tadi 51 bilang ada official yang ada di KO. Gue setuju. Kalau misalnya itu bisa dua itu diadu di sini juga, gue sangat setuju juga, Bos Babi. Tapi apa yang udah gue dapat dari misi, apa yang udah gue dapat, apa yang harus gue lakuin, itu adalah kan awalnya B2F doang. Oke. Dan ternyata di sini dari tiap Scribe Syndicate memberikan sebuah geng yang layak menurut mereka. Baik lagi, menurut North, menurut Alstar dan RDMC, betul kan Pak Apuk? Betul. Oke. Jadi kenapa gue bilang sistem voting ini layak atau tidaknya dari berdasarkan pendapat gue adalah kita ngelihat dari pergerakan setiap geng, Bos Babi. Pertama dari MSF, dari 5 Star, dan dari B2F yang non official atau tidak official. Oke Bos Babi, kita lihat dari ketiga ini pergerakan mereka selama ada di kota dari segi apapun itu kan bisa dilihat dari setiap side. Apakah dia ke East, apakah dia ke North, apakah dia ke West, apakah dia ke Southeast untuk melakukan sebuah yang bisa terlihat oh geng ini layak dan bisa diperjuangkan. Makanya gue setuju sama Pak Apuk kalau misalnya MSF itu layak menurut dia. Oke, apakah menurut dari East, West itu layak dari dia cara perkenalan ke kita, melakukan apa yang mereka mau, melakukan sesuatu hal yang bahasa kasar dan menguntungkan kita dalam segi hal apapun. Nah makanya itu kenapa gue bikin sistem voting ini adalah oke, contoh MSF, B2F dan 5 Star. Oke, kita voting coba dari setiap East. Kalian melihat tiga geng ini mana menurut kalian lebih layak dari non official ini? Oke, MSF, oke, deal MSF. North, MSF, oke. West tiba-tiba ke 5 Star, oke 5 Star. Paleto ke B2F. Ternyata yang ambil dari seluruh voting ini yang layak dari nomor 1 voting ini adalah 5 Star. Silahkan, berarti emang 5 Star di seluruh kota terlihat layak dari voting itu. Karena setiap geng mempunyai penglihatan mereka sendiri terhadap geng itu. Berarti ini layak untuk dijadikan nomor 1 dan bisa milih kota itu di mana. Itu pendapat gue pribadi. Good point. Udah. Mulai stop deh. Stop kayak nikah. Kosai, ini gue coba gini aja ya. Daripada panjang lebar, daripada ini perdebatan gak habis-habis, dan kedepannya gue jamin bakal makin banyak rekomendasi gak ada habisnya. Gue makin clear statement aja. B2F itu rumah lo atau hood lo? Itu rumah gua. Riak. Rumah. Rumah bukan hood lo berarti. Bukan. Oke. Sekarang gini ya. Kalau misalkan itu emang rumah huni, jangan jadikan itu sebuah tempat di mana lo berkumpul untuk menjadi penjahat. Ya, siap. Kalau ke rumah lo itu hak lo. Semua harus setuju dong. Ya, setuju. Ya, setuju. Pada saat itu jadi rumah dia, kalau dia mau nongkrong rumahnya nggak mungkin kita usir. Betul. Tapi lu nggak bisa jadi bagian dari gangster di West karena lu bukan apa-apa di sana. Oke. Semua setuju? Setuju. Buat kedepannya ya, soal rekomendasi voting ini udah nggak perlu menurut gua. Kenapa gue bilang nggak perlu? Semua orang punya hak yang sama dan cara yang sama untuk datang ke kota, dan itu nggak akan berubah. Sorry ya, omongannya gue tarik semua. Jadi nggak ada lagi rekomendasi, nggak ada lagi yang nanya-nanya forum kayak gini panjang lebar buat tentuin orang itu boleh hidup di sana atau enggak. Kalau misalkan memang dia punya properti, kalian juga harus setuju kalau misalkan mereka boleh tinggal di sana. Itu hak properti mereka. Setuju. Tapi untuk bergabung di sindikat penjahat di daerah West, ya, itu nggak boleh. Karena kalian cuma keluarga. Baik. Make sense dong? Make sense. Make sense. Kalau dia Jadi semuanya properti setara. ya oke. Kalaupun nanti waktunya ada tiba, kalian menjadi seorang gangster, kalau masalah hood, ya kalian udah nggak bisa tinggal di sana. Nongkrong di sana boleh. Tapi kalau yang kalian jadikan hood, sepertinya harus dibicarakan dulu nanti sama hati yang lain.
Oke. Semua setuju? Setuju. Jadi kita make it clear statement ya. Oke. Gak ada lagi yang namanya rekomendasi. Forum-forum ditanya boleh tinggal di sana atau enggak, gak ada. Kalau misalkan memang B2F tetap di sana, ini keluar dari mulut hati ya. B2F mau tinggal di sana dan punya rumah di sana untuk berkumpul dan tinggal dan nongkrong, silahkan, hak kalian. Tapi kalau saya lihat kalian, ya, coba-coba join ikut ranah-ranah di West pada saat belum waktunya, ya, kalian belum punya hak itu. Oke. Untuk semua gangster juga, North, Paleto, Sandy Shore, East. Udah denger statement gua, kalau misalkan mereka boleh tinggal di sana sebagai keluarga, sekali lagi gue bilang. Ya. Tapi kalau misalkan yang selalu gue bilang, dari awal kita dibentuk ini, kita tuh untuk melawan kepolisian. Dan kalau diperlukan untuk melawan satu sama lain. Bukan menginjak-injak warga sipil. Status mereka ini masih warga sipil. Gue ingatkan sekali lagi. B2F ya, warga sipil ya. Jelas, mereka masih warga sipil. Berarti misi yang dikasih si Valeri itu kan itu untuk jadi unofficial. Apuk. Ya bener, berarti sekarang mereka sudah bisa melakukan kegiatan kriminal kan? Ya kalau misalkan misi dia belum si Valeri, bener kan? Kalau misalkan kita belum dengar report dari misinya selesai atau belum, ya dia belum unofficial. Kalau misalkan reportnya sudah nyampe ke kita dan dia sudah jadi unofficial, kita akan bilang juga ke kalian. Bener, itu poinnya. Bener. Cuman kan tadi kita dikumpulin sini katanya karena dia sudah ngejalanin misi dari ini Valeri yang disuruh jembatannya ini bawa. Reportnya belum masuk Apuk. Gua harus ulang berkali-kali Kapuk. Masih berjalan tugasnya. Berarti kita pure kesini tadi buat voting ya awalnya ya. Betul. Ya udah. Berarti Jadi kita ini nggak make jadi ya? statement. Ini jadi atau nggak nih jadi? Nggak usah Masalah voting. Star, MSF sama B2F. Gak usah ini semuanya jadi udah. Semuanya nggak usah, pulang. cancel semua. Cancel semua. Intinya dari Kembali ke awal. obrolan ini kembali ke awal itu yang pertama. Yang kedua ya, B2F dipersilahkan untuk tinggal di sana sekali lagi. Udah itu aja. Ada yang mau nambahin atau ada yang mau ngomong? Silakan. Gua satu, Heng. Boleh. Berarti sesuai omongan lo kemarin kan, selagi kalau misalkan B2F ini punya masalah sama orang dan jadi tembakin sama orang, kita lepas. Tapi kalau emang orang tiba-tiba nyari masalah ke dia, CS yang turun tangan kan? Ya, gue bikin clear statement sekali lagi ya, untuk semua civilian dan keluarga yang sedang ada di Los Santos, yang masih keluarga, pegang omongan gue ya, yang masih keluarga. Kalau misalkan mereka yang memulai apinya duluan, biarkan mereka yang padamkan sendiri. Tapi kalau misalkan mereka sudah menundukkan dagunya dan meminta maaf, tapi masih saja diusik, saya persilahkan untuk memberi pelajaran ke geng tersebut. Kopi. Setuju. Kopi. Biarkan mereka berkembang. Kopi juga deh. Biarkan keluarga dan berkembang juga. Udah. Ada lagi yang ngomong? Ada lagi gak? Maji mungkin. Yap. Mau pembelaan gak biar bisa mereka? Oh, gue gak ada pembelaan. Kalau misalnya emang baik lagi pendapat tadi gue nggak diterima dan pendapat lu nggak diterima, kita kan di sini sama-sama fair, yang dimana HT udah mengeluarkan statement A, B, C, D, ya silahkan. Karena baik lagi yang bisa memutuskan kita itu cuman high table, betul? Gua boleh nggak Heng satu terakhir Heng dari gua sih? Ya, misal silakan. nanti ini orang udah naik ke unofficial. Karena kan emang terakhir kali yang unofficial itu kan dibuang dulu, main sama monyet dulu, dicayu sama di rockshoot kan. Nah, seketika nanti ini orang udah ke unofficial berarti kan yang nyampein ke geng-geng yang ada, oke lah. HT nyampein ke beberapa CS, ntar CS yang salurin lagi ke yang lain. Nah, otomatis orang ini bakal langsung ada di kota atau Cawayo atau di rockshoot ketika dia udah naik ke unofficial, Heng. Cayo aja, Cayo. Itu nanti dibicarakan lagi, Teo. Oh, oke. Untuk sekarang fokusnya ke sana dulu. Kalau masalah official dia bakal dilempar kemana, itu biarkan nanti kita yang diskusi. Oke. Soalnya kalau lu taruh Kita ke kota postpone dulu. kayak gini lagi. Iya, gue paham. Intinya kita postpone dulu ya. Kalau masalah penempatan mereka nantinya di mana. Cuman biarkan mereka berjalan dulu dan menjalankan cerita mereka bersama keluarga mereka lah. Udah biarkan urusan mereka aja. Oke.